Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ternyata sudah mendekati pertengahan ya. Kita masuk ke pembahasan Derrida. Ini sengaja kalau dari bukunya Franky Budi Hardiman eh, melengkap ya. Ada satu yang terlengkap. Saya sengaja melengkap ini karena pada pertemuan berikutnya nanti kita membahas hermeneutika Al-Quran supaya ada ruang ya, ada ruang untuk hermeneutika Al-Quran. Jadi kita bahas Derrida lebih cepat. Eh, Baru pertemuan berikutnya kita bahas tiga orang tokoh penting dalam hermeneutika Al-Quran. Nah sebelumnya kita bahas Derrida di ini pertemuan ke-6 ya. Berarti sudah pertemuan ke-6, 7 dan setelah 7 itu eh, setelah pertemuannya minggu depan berarti kan sekitar 2 pekan lagi atau 2 pertemuan lagi sudah memasuki ujian tengah semester. Oke. Derrida ya sama seperti halnya Gadamer juga dia banyak dipengaruhi oleh Heidegger. Dia banyak dipengaruhi juga oleh Heidegger. Nah ini kalau Gadamer kan melakukan rehabilitasi atau mengerjakan ya eh, dalam teori hermeneutikanya adalah rehabilitasi otoritas dan tradisi. Jadi penekanannya pada keutuhan makna. Tapi justru Derrida melakukan yang sebaliknya. Dia justru mewaspadai. Dia justru mempersoalkan adanya keutuhan makna itu. Nah, ya dia memberikan perhatiannya, concern, eh, memberikan perhatian, memberikan concern, memberikan kecemasannya. Kan concern itu perhatian juga kecemasan ya, atau kerisauan ya terhadap linguistik ya, bahasa termasuk filsafat bahasa. Jadi karyanya ini dalam hermeneutika, kemudian dalam semiotika juga dia dia juga mengerjakan tentang atau memberikan sumbangsinya dalam semiotika karena berhubungan dengan strukturalisme dan pasca strukturalisme. Dia lahir di Aljazair, ya. Salah satu ya keluarganya bisa dibilang keturunan Yahudi Spanyol yang ada di Aljazair. Sudah cukup lama, sangat lama sampai kemudian Aljazair dijajah dikolonisasi oleh Perancis. Dia lahir di sana di kota Albiar, ya, Aljazair dekat dengan Algier, ibu kota Aljazair sekarang, ya. Pada 15 Juli, Julai ya, 15 Juli 1930. Nah, dia mempelajari arsip-arsipnya Husserl ya. Dia juga merupakan lulusan dari ENS ya, Ecole Normale Supérieure. Ya, kemudian mengajar di Paris Sorbonne, ya, Sorbonne ya, Sorbonne Panthéon pada 1960 1964, kemudian eh, mengajar lagi di ENS lagi, tempat dia dulu bersekolah atau atau kuliah ya. Dia termasuk orang yang aktif dalam gerakan-gerakan sosial, hak sipil ya, toleransi dan sebagainya. Nah, apa yang diberikan oleh Derrida adalah teori dekonstruksi. Dekonstruksi ini memang bukan murni atau dikatakan bukan dimaksudkan untuk hermeneutika sejak ketika awalnya ya. Tapi adalah hermeneutika karena dia adalah salah satu cara untuk membaca teks ya. Dekonstruksi teks itu adalah langkah-langkah ya, dalam arti dia peristiwa pembacaan sebuah teks. Nah karena peristiwa dia kan nggak bisa diulang. Nah, artinya sebuah dekonstruksi, kalau kita melakukan penelitian yang tujuannya dekonstruksi,
itu penelitian yang tidak bisa diulang. Tidak bisa, karena apa? Itu peristiwa kita membaca. Dan dia lurus, berarti kan lurus waktu. Jadi tidak bisa diulang lagi, kita nggak bisa kembali. Tidak bisa diulangi. Nah itu yang membuat dekonstruksi kemudian juga dikatakan juga bukan hermeneutika, bukan semiotika, tapi dia adalah juga caranya membaca teks. Dia adalah juga bisa menjadi hermeneutika dan bisa menjadi semiotika, karena ini sebetulnya lebih ke bagaimana kita mendekonstruksi atau mengevaluasi ya ide-ide, gagasan-gagasan. Nah itu kan teks, ide gagasan itu teks, ditulis ya. Kalau kita lihat bukunya Nafir, Kapita Selecta, bukunya Soekarno di bawah bendera revolusi, ya, masing-masing 2 jilid. Kemudian Hatta, Demokrasi Kita, Ekonomi Sosialis Indonesia, itu adalah teks. Isinya hasil pemikiran, karya filsafat. Kita baca buku-bukunya, bahkan buku-bukunya Derrida sendiri adalah karya filsafat. Ketika kita membaca itu dengan metodenya, dengan teori rekonstruksi, maka kita melakukan itu adalah peristiwa membaca. Nah, ini berkaitan dengan kontaminasi, oleh Derrida disebut sebagai kontaminasi dari adanya oposisi biner. Nah, oposisi biner itu beroperasi dalam seluruh peradaban Barat. Ini dia bicara Barat karena yang paling banyak memberikan warna ke seluruh dunia ya oposisi biner yang ada di Barat, dalam peradaban Barat, bukan yang berasal dari peradaban lain. Kalau kita bicara Huntington punya peta lama itu ya, peta itu berfungsi berlaku sebelum Perang Dunia Pertama. Begitu Perang Dunia Pertama meletus, dunia sudah sangat berubah. Dan hari ini dunianya sudah tidak lagi terbagi-bagi dalam peta sekelompok-kelompok peradaban seperti yang digambarkan oleh Huntington. Akan tetapi oposisi biner ini berasal dari situ, dari peradaban Barat, yang kemudian Baratnya mengkolonisasi banyak negara di dunia. Ya, Barat yang sama itu juga yang membawa oposisi biner dalam peradaban mereka ke seluruh dunia, bahkan termasuk ke wilayah Jazirah Arab, termasuk ke wilayah Afrika Utara, tentu saja ke wilayah Indonesia, Asia Tenggara, Asia Selatan, iya pasti. Nah itu, nah ini adalah istilah oposisi biner itu ada di situ, ya, laki-laki perempuan, kemudian ningrat atau umum ya. Nah, itu dan sebagainya. Ini oposisi biner ini yang dihentikan, pemikiran biner ini yang dihentikan. Nah, pembacaan akan terus terjebak pada tanpa menghentikan itu ya, tanpa menghentikan oposisi biner, pemikiran yang biner, maka pembacaan itu akan terus aja di situ, terjebak pada pemikiran biner yang lain. Nah, dekonstruksi itu ke situ arahnya. Dia meminati preferring yang marginal. Tapi bukan untuk membebaskan, maksudnya itu membuka inkonsistensi dan instabilitas dari pemikiran biner itu, agar ini bukan soal pembelaan terhadap marginal sebenarnya, tapi membuat teksnya itu mengacau dengan sendirinya. Dengan kita membaca dengan teori dekonstruksi, kalau kita membaca Soekarno, kita akan menemukan Soekarno juga seorang patriarki. Kita akan menemukan juga Soekarno apa dan siapa. Sehingga Soekarno jadinya tidak sesuci yang kita misalnya kita bayangkan. Itu dekonstruksi. Jadi dekonstruksi itu membuktikan ya bahwa bahwa satu istilah terkait dengan jejaring makna. Setiap istilah itu terkait dengan jejaring makna dari istilah-istilah lain. Sehingga teks itu nggak bebas.
teks itu tidak ada ya apa tidak apa bahwa di dalam apa tidak ada sesuatu itu di luar teks. Ya. Teks tidak bebas dan tidak ada yang bebas dari teks. Ada di dalam teks, ya segalanya ada di dalam teks dan tidak bebas dari teks. Jadi tidak mengikuti dikotomi teks konteks di sini. Bagaimana Schleiermacher itu bicara ada teks ada konteks. Dalam dekonstruksi nggak ada teks atau konteks karena bicaranya hanya teks. Jadi teks dan konteks adalah satu kesatuan karena nggak ada dikotomi. Kalau teks dan konteks biner, maka itu yang dihilangkan oleh hermeneutika yang disebut hermeneutika radikal atau dekonstruksi. Nah, kira-kira sama dengan kritiknya Habermas, hermeneutika kritis, juga kecurigaan Ricoeur. Jadi sebetulnya kita perlu ya untuk membaca bab sebelumnya dari Budi Hardiman Ricoeur tentang Ricoeur, karena Ricoeur ini setelah Habermas ya pembahasannya dengan hermeneutika kritis dan hermeneutika kecurigaan hermeneutikanya Habermas dan hermeneutikanya Ricoeur ini punya apa maka itu teman-teman saya sarankan untuk terus membaca Ricoeur juga karena akan berkaitan ya tiga ini. Nah, tapi di mana mereka bertiga ini ya Habermas, Ricoeur dan Derrida mengambil jarak atau membentuk distingsi terhadap hermeneutika normal yang ada dari Schleiermacher sampai Gadamer. Nah, sebelum Gadamer semuanya merekonstruksi makna teks. Sebelum Gadamer. Kemudian di Gadamer berupaya mengkonstruksi makna teks. Kemudian apalagi dilakukan oleh Habermas, Ricoeur dan Derrida adalah sesuatu yang tidak sama seperti hermeneutika sebelumnya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh dekonstruksi adalah menghentikan upaya-upaya rehabilitasi maupun konstruksi makna. Karena dekonstruksi, jadi dia tidak merehabilitasi makna, dia tidak mereproduksi, tidak pula mengkonstruksi makna, tapi mendekonstruksi. Dekonstruksi adalah pembongkaran, konstruk kan bangunan ya, konstruksi bangunan ya kita membangun. Nah ini mendekonstruksi, dekonstruk, sehingga kita membongkar, pembongkaran. Jadi dalam dekonstruksi makna itu justru tidak bisa diputuskan. Karena apa? Nah, tiap upaya menentukan satu makna akan diintai oleh makna berbeda lagi yang selanjutnya. Karena ini pembacaan yang merupakan peristiwa pembacaan tadi ya. Jadi dia tidak akan terulang dan akan ada makna berikutnya yang lahir selanjutnya dan seterusnya. Jadi tujuan dari dekonstruksi justru mengolah ya, berbagai perbedaan yang ada itu yang tidak dapat ditangkap oleh atau dalam sebuah keutuhan. Jadi ada pergantian perspektif, pergeseran perspektif yang terus-menerus. Dekonstruksi itu mengungkap dinamika dari perspektif-perspektif yang ada. Membongkar bukan kelemahan lagi ya. Membongkar kacaunya ya misalnya oposisi biner tadi. Sebetulnya dekonstruksi sebagai hermeneutika radikal sudah dimulai oleh Heidegger. Ya, destruksi sejarah ontologi, destruksi metafisika ini dibahas dalam Zeit und Zeit. Zeit und Zeit ini sudah membahas itu ya Heidegger sudah bahas itu dalam Zeit und Zeit. Di situ dia membahas destruksi. Nah, Heidegger melakukan interpretasi itu untuk mengatasi metafisika barat secara keseluruhan. Ya ada yang ingin mengatasi ini metafisika barat ini apa ya dipahami sebagai menghadirkan kembali makna seturut intensi penulis, menghadirkan sesuatu dari masa lalu ke masa kini, batas kehadiran ruang dan masa kini, temporalitas ya
Secara metafisika. Ini yang ingin diatasi oleh Heidegger. Gadamer mengikuti jejaknya. Saya yakin Habermas, kemudian Ricoeur dan akhirnya Derrida ikut juga ke sini, ya, apa yang dimulai dari Heidegger sendiri. Nah, tradisi memang harus diatasi menurut Derrida begitu. Tapi nggak mungkin juga bergerak di luar tradisi sama sekali. Jadi bagaimana caranya? Ya ada di pinggirnya, atau kita ya ada di luar juga, di dalam juga. Ya. Jadi dia mengambil posisi tegang antara luar dan dalam dari tradisi. Jadi bukan mengkonstruksi tradisi, menangguh, tapi melainkan dia menangguhkan makna. Karena di situ di pinggir, maka dia menangguhkan makna. Jadi penulis tidak lagi mengontrol makna teks. Setelah saya menulis sesuatu, saya tidak bisa mengontrol lagi karena sudah teman-teman baca, tidak bisa lagi dikontrol apa yang dipahami oleh teman-teman. Seperti itu kira-kira. Ada konsep difference, difference. Sama pembacaannya ya. Nah ini dalam la voix et les phénomènes, Derrida membahas difference ini dalam hubungannya dengan keberatan dia terhadap fenomenologi Husserl. Ya. Di sini juga dia memberikan kritiknya kepada De Saussure terkait semiotika strukturalis. Husserl membedakan dua aspek tanda, menyatakan kelangsungan kehadiran, kedekatan dengan kesadaran. Yang satunya menunjukkan ketaklangsungan, tidak hadiran dan jarak. Nah, Derrida menilai ini distingsi ini nggak bisa dipertahankan. Makanya muncullah konsep difference, ya, yang tidak dapat dianggap sebagai ini. Dia malah non kata atau nir kata. Di dalam kamus bahasa Prancis nggak ada. Di dalam kamus bahasa Prancis ada differ, menangguhkan, menunda. Nah, ini dipahami ya. Dalam makna pertamanya adalah pengucapannya sama. Difference ini ya, A-nya kan terbaca seperti E, difference, ya, sehingga menjadi monumen bungkam, ya, di mana bahasa tulis di sini tidak bisa direduksi ke dalam tutur atau lisan. Nah, kedua, difference juga dipahami mendahului pemisahan antara differing penangguhan dan differing karya aktif pembedaan. Kosakata atau satu nilai kata yang menggabungkan keduanya. Jadi konsep difference pakai A ini dimaksudkan untuk ke situ. Jadi sengaja dia membuat salah tulis tapi bacanya tetap sama seperti sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Ini karena dia orang Prancis ya, maka dan berbahasa Prancis, dia punya apa perhatian di situ dalam bahasanya. Ini yang dia pakai. Jadi inilah kenapa siapa Derrida kemudian menjadi tokoh dalam linguistik sebetulnya, dan juga menjadi tokoh dalam filsafat, filosof dan juga ahli linguistik. Ada dua momen ya yang dimuat oleh difference, ya, temporalisasi, spasialisasi. Jadi dua arti sekaligus. Nah, dari kata ini berasal dari kata kerja transitif dan juga sekaligus kata kerja intransitif. Pasif dan aktif bersamaan. Ini menangguhkan oposisi binar itu. Sehingga di sini menunjukkan ada mana tuh nggak bisa diputuskan, nggak bisa dibuat stabil. Ya, ini yang lebih dasar adalah tradisi. Mempersoalkan
lebih mendasar lagi identitas tradisi dengan dirinya sendiri. Ini yang diinginkan. Dan ini yang tak terulang. Ya, repetisi dan keberlainan hadir bersama-sama. Itu menurut eh, Derrida, sehingga identitas itu nggak ada yang murni. Nah, ini ketika bicara identitas nggak ada yang murni, ini dekat dengan pernyataan Islam yang zaman Rasul itu nggak ada lagi sama sekali. Memang secara real sejarah nggak ada lagi, kita nggak lagi bisa bertanya sama Rasul secara langsung, nggak bisa lagi sama sekali, atau sama para sahabat sama sekali nggak ada. Nah, ketika membaca, kita baca satu tulisan hari ini, kita baca lagi bab yang sama atau buku yang sama yang kita habiskan kemarin, kita baca kembali eh, yang kita baca hari ini, kita baca kembali minggu depan atau bulan depan. Ada perbedaan di situ. Kita mungkin habis baca buku yang lain lagi, kita mungkin habis melihat sesuatu, ada memori-memori baru, ada pandangan-pandangan baru, POV-POV baru, dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dekonstruksi bukan hanya tentang memahami teks, tapi memahami realitas itu secara keseluruhan. Ini yang menjadi kritik terhadap metafisika Barat. Ya. Yang Derrida menggunakan istilah-istilah uh, linguistik di sini. Logosentrisme. Logosentrisme berperan pada logos ya. Atau falogosentrisme. Supremasi rasio ini juga disertai supremasi patriarki, falogosentrisme, logosentrisme. Nah, fonosentrisme gimana nih? Sistem tulisan, writing system, fonetis. Berhadapan-hadapan dengan sistem yang tidak fonetis. Kita harus kenal writing systems ya. Ada sejumlah writing system di dunia ini. Abjad dengan alfabet itu dua hal yang berbeda. Aksara hal yang berbeda lagi. Kalau huruf-huruf yang dipakai di Asia Timur, yang dipakai bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Kanton, bahasa-bahasa yang di China, ya kira-kira itu sama nggak dengan bahasa yang ada di eh, wilayah Asia Barat, wilayah Afrika Utara, Mediterania, Eropa, kemudian Asia Utara, sama nggak? Siril, huruf Siril adalah juga alfabet ya, yang dipakai di Rusia, di Kazakhstan, di Ukraina, di Belarus, di ya negara-negara itu ya. Itu beda. Itu adalah alfabet. Bahasa Armenia alfabet bukan? Sepertinya alfabet juga. Yunani alfabet pasti. Kemudian bahasa bahasa Eropa yang sekarang menggunakan huruf Latin. Ya, huruf yang kita pakai ini adalah huruf Latin, ini alfabet. Alfabet itu dia mengenal ada perbedaan mana huruf mati dan mana huruf hidup. Huruf vokal dan huruf konsonan. Terpisah. Abjad tidak mengenal itu, tapi abjad mengenal yang disebut oleh istilah dalam mushaf Utsmani adalah harokat. Tanda baca, tanda bunyi. Ini bunyinya A, I, U. Ini bunyinya mati. Ya. Ini dibacanya O, dibacanya E. Nah itu. Karena adanya tambahan-tambahan tanda baca. Dengan demikian itulah abjad. Kira-kira Asia Selatan, Asia Tenggara begitu nggak ya? Abjad atau lain. Nah, kalau yang di Asia Timur namanya silabik. Masih mirip dengan bahasa Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno seperti itu. Jadi kalau ada gambar, itulah kosakatanya. Atau tapi nggak persis ya, nggak persis sama.
Karena apa? Karena gambar tertentu itu bisa menghasilkan kosakata berbeda berkaitan dengan misalnya nama orang, misalnya nama dewa dewi, konsep-konsep seperti filsafat, ya konsep-konsep seperti kearifan itu kan nggak ada hewannya apa atau bendanya apa kan nggak ada. Tapi kearifan itu apa kan dibuat dengan cara menggabung-gabungkan gambaran dari benda-benda yang sudah ada. Nah, yang model seperti itu punya metafisika berbeda. Menurut Derrida begitu. Ini yang diangkat oleh Derrida. Nah, kritik Derrida terhadap fonologi bukan hanya menyasar Husserl tentu, dia menyasar juga De Saussure yang punya paradigma strukturalisme dalam semiotika. Ini yang membuat hermeneutika Husserl dan semiotika De Saussure eh, terkritisi, terevaluasi, tereksaminasi oleh pemikiran Derrida tentang dekonstruksi. Ya, dalam bahasa lisan, penutur, pendengar, pembaca, objek pembicaraan ini hadir semua serentak. Sementara kalau tulisan begitu nggak? Nggak. Monosentrisme dan logosentrisme meminggirkan tulisan terhadap tuturan di sini. Kalau tulisan nggak perlu, ya. Nah, ini kemudian gramatologi diajukan oleh Derrida. Gramatologi diajukan oleh seorang Derrida. Eh, Kenapa dia mengajukan ini? Grame, huruf bahasa Yunani ya. Ini yang maksudnya adalah memberikan prioritasnya pada tulisan ya. Di mana tulisan memiliki keunggulan ya tadi ya, tidak perlu menghadirkan seluruhnya itu bersamaan. Jadi otonom dari pikiran penulis, ya otonom dari ya terbuka untuk interpretasi membaca. Ya. Tulisan juga unggul atas tuturan karena tidak terkait dengan kekinian. Jadi tulisan kan melampaui penulis. Kita masih bisa baca pemikiran Bung Karno. Bung Karnonya sudah nggak ada. Saya lahir kan Bung Karno sudah nggak ada. Saya lahir Bung Hatta sudah nggak ada. Kita lahir semua ini kita lahir eh, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya para imam mazhab, Imam Ja'far juga sudah nggak ada. Ya, kita lahir ini kan eh, banyak ilmuwan-ilmuwan yang sudah nggak ada. Dengan demikian kita eh, bisa tahu mereka dari tulisan. Ketika kita membaca mereka, mungkin saja, ya, karena pengalaman saya memang begitu ya. Kalau saya membaca, saya membayangkan apa yang dibaca itu. Ketika saya baca Reclass, bicara tentang Indonesia 1200-an, 1300-an, saya membayangkan itu masuk ke dalam kepala saya, bayangan saya. Ketika bicara eh, nisan-nisan, batu-batu nisan, saya membayangkan batu nisan itu. Jika saya baca disertasinya Richard Dawley, saya bayangkan itu. Nah, tapi di sini perlu diingat apa yang kita bayangkan ketika kita membaca itu bukannya dimaksud oleh penulis. Itu bukan yang dilihat atau yang dibayangkan oleh penulis. Sama nggak? Nah, itu maksudnya dekonstruksi karena pasti beda. Pasti beda antara yang ditulis ketika kita menulis sesuatu, kita mungkin membayangkan sesuatu yang kita tuliskan, tapi ketika orang lain membacanya akan menjadi berbeda sama sekali. Nah, sudah Isya ya, jadi kita coba untuk lebih cepat juga.
Nah, tugas dekonstruksi itu menunjukkan bahwa teks-teks filosofis itu tidak berarti apa yang tampak diartikan, tidak berarti apa yang dimaksudkan, ya nyatanya juga tidak memiliki atau tidak, ya memang tidak bertujuan untuk mencari arti itu yang diputuskan yang definitif. Makna itu tidak diputuskan, tidak menjadi definitif. Ada pergumulan dengan makna untuk mencarikan makna. Ya. Nah inilah hermeneutika yang mengingkari tujuan hermeneutika itu sendiri. Dalam semiotika juga gramatologi, Derrida mengangkat tulisan juga sebagai bahasa yang mandiri. Ya, dengan gramatologi, Derrida mendekonstruksi, melawan prioritas konsep dengan menunjukkan ya, historisitas itu harus menjadi bagian ya, dari analisis struktur. Ya, struktur. Nah, ini bahasa strukturalisme. Struktur menurut Derrida tidak bisa dilihat secara semata-mata secara sinkronis. Pemahaman historis itu persejarahan menjadi penting di sini. Memahami hakikat tulisan terlepas dari penulisnya. Ya, tulisan itu bergerak, menelusuri sejarah. Tulisannya yang berjalan menelusuri sejarah. Karena tulisan itu penulisnya sudah meninggal dunia, tapi tulisan itu masih ada. Bukunya ada di tangan kita, mungkin bukunya ada di tangan orang tua kita. Saya banyak mendapatkan sejumlah warisan buku dari ayah saya. Seperti itu ya. Nah, saya membaca buku-buku itu. Nah, dengan demikian, tulisannya yang penulis-penulisnya tentu kebanyakan sudah meninggal. Itu saya baca tulisan itu ada di sini dan sekarang, bukan lagi ada pada saat itu ditulis 100 tahun yang lalu, 70 tahun, 80 tahun yang lalu, atau bahkan mungkin 200 tahun yang lalu, atau setidaknya 30 tahun yang lalu, atau tulisan yang persis ditulis 40 tahun yang lalu. Nah itu. Husserl maupun De Saussure ini ingin mengungkap apa yang utama dalam bahasa manusia. Ini ya membuat Derrida terpanggil untuk menyampaikan sejumlah kritik. Ya, seperti misalnya Parol dan Lang. Parol individual, Lang itu bersifat sosial. Dalam kalau De Saussure itu melihat relasi signifian sebagai suatu bisa dipastikan. Derrida tidak begitu. Makna tanda itu diperoleh bukan berdasarkan pembedaan antar tanda. Tadi ya, dia bukan hanya berdasarkan pembedaan antar tanda. Ini dia melawan lagi pembedaan di sini. Relasi hubungan penanda petanda tadi signifian ini bersifat ternyata tidak tetap menurut Derrida, justru berubah-ubah. Ya. Nah, proses pemahaman makna tanda ini bukan sekedar proses oposisi diferensiasi, tapi ada proses penundaan antara penanda dan petanda. Ini kemudian membuat kita dapat menemukan makna baru, makna berbeda. Masuk pula nih ke dalam bahasa relasi antara Lang dan Charcot. Ya, De Saussure memandang Lang ini sesuatu konvensi sosial. Jadi Lang pasti menentukan Parol, sehingga seolah-olah tidak bisa sebaliknya. Menurut Derrida nggak gitu. Bisa juga Parol yang ikut kemudian mempengaruhi Lang pada gilirannya. Gitu. Jadi ada perubahan makna berarti. Perubahan makna kan dimulai dari satu orang, individu kan. Nah gitu. Atau dari individu-individu. Menciptakan adanya perubahan makna. Ini membuat Derrida punya sumbangsih pada
perkembangan hermeneutika sekaligus juga perkembangan semiotika. Nah, maka ini kenapa saya meletakkan Derrida di sini. Saya bukan tidak mau membahas Rico, tapi karena kita harus memberi ruang, memberi tempat, kesempatan ya, ruang dan waktu pada tiga orang tokoh besar hermeneutika Al-Quran yang nanti pekan depan kita bahas. Jadi, Derrida masuk dalam tokoh pasca strukturalisme dalam semiotika dan tokoh kunci juga ya dalam teori dekonstruksi dalam hermeneutika. Kira-kira begitu yang saat ini ya bisa saya sampaikan dan waktunya untuk kita berdiskusi membahas ini. Silakan teman-teman kalau sudah ada yang mempersiapkan pertanyaan, tanggapan dan sebagainya. Silakan. Cirebon sudah selesai azan kan ya? Cirebon kan Sudah sudah Pak, selesai. Azannya baru sudah. selesai. Kenapa? Baru selesai. Komat kali. Ini kan baru azan di Pamulang. Juga baru azan Pak. Oh, di tempat mana baru azan? Iya betul Pak, mungkin kayaknya Oh, ya kadang agak telat. mungkin telat. Sebenarnya iya boleh azan azan terlambat selama masih pada waktunya ya. Masih pada waktunya itu bukan gini loh, maksudnya kayak janganlah azan asal udah deket maghrib gitu loh. Misalnya kayak gitu. Itu kan sudah lewat waktu. Kalau azan asar udah deket maghrib ngapain gitu kan? Gak usah azan nunggu maghrib aja sekalian ya. Itu. Juga kalau apa namanya mau sholat berjamaah juga ketika ketika tidak ini ya ketika tidak di masjid ya misalnya di aula di mana mau langsung iqomah juga nggak apa-apa, tidak diwajibkan untuk azan dulu misalnya ya, ya kalau di musola musola stasiun musola halte musola terminal ya musola pelabuhan atau di kapal feri di kapal ya tidak tidak diwajibkan kalau di musola kapal diwajibkan apa azan dulu kecuali orang yang memang ada petugas di situ itu dia petugas ya wajib untuk mengumandangkan azan. Silakan. Saya pengen pengen dengar ini teman-teman ketika sudah sampai sini apa saja Bentar yang Pak, mau. saya lagi baca catatan saya tadi ada beberapa pertanyaan yang kayaknya mengganggu saya sama pernyataan yang mengganggu saya tadi. Oh iya Pak, mungkin ini juga yang kalangan ulama
Muslim yang mengkritik hermeneutika, mungkin yang dikritik itu hermeneutika radikal mungkin ya Pak, bukan hermeneutika yang lain. Karena kan tadi kan di hermeneutika radikal ini di teorinya yang kita bahas tadi Derrida itu menghadirkan penulis, berarti kan apa namanya, membatasi pemaknaan atau interpretasi terhadap satu teks gitu. Justru yang ini yang nggak menghadirkan, mohon maaf nih nggak menyimak jangan-jangan. Justru yang ini yang tidak menghadirkan. Oh, yang tidak Yang ini yang menghadirkan tidak berarti tidak menghadirkan. menghadirkan. Yang lain menghadirkan, kecuali ini. Kecuali tiga ini, Habermas, Ricoeur dan Derrida. Tidak menghadirkan, dalam arti bukan tidak menghadirkan. Kalau Habermas dan Ricoeur ya apa namanya ini ya upaya untuk mencari makna yang asli atau makna yang tetap, yang definitif untuk saat itu, untuk saat ini ya, maksudnya untuk kontemporer. Tapi tidak dengan Derrida, justru tidak ada makna yang asli sama sekali, sehingga makna itu kita menggunakan lebih fokus pada gramatikanya. Berarti yang kalau Derrida ini yang diuji itu bagian konsistensi penggunaan katanya, seperti itu ya Pak ya. Dari bahasanya ke penulisannya begitu Pak. Konsistensi kepenulisannya tidak bergantung kepada ya bergantung juga kepada penulis juga gitu. Jadi konsistensinya yang diuji. Karena kan ketika si penulis ini mungkin ya salah atau karena kan kalau saya menganalogikannya seperti saya menulis awas ada anjing galak gitu. Tapi pada kenyataannya itu saya di situ bukan melarang, tapi memperingatkan. Mungkin seperti itu ya Pak. Apa namanya? Yang diinterpretasi itu bukan ketika terjadi saya mengatakan awas ada anjing galak itu, tetapi dari tulisannya itu. Karena Jadi gini, maksud yang ya tulisan jadi yang itu diinterpretasikan itu bukan maksud saya menulis itu, tapi dari tulisan itu kita bisa paham bahwasanya dilarang masuk begitu. ya kira-kira ini itu apa memang pasti itu makanya. Jadi yang diuji oleh Derrida adalah tentang itu, dan dia mencari sesuatu yang ingin dikonstruksi. Dikonstruksi itu adalah pembongkaran makna ya, pembongkaran makna-makna yang lama, pembongkaran pemikiran-pemikiran, terutama pemikiran-pemikiran biner. Jadi ketika kita membongkar sesuatu, dikonstruksi itu pembongkaran. Konstruksi itu pembongkaran, membongkar pemikiran-pemikiran yang menurut Derrida ini ya memang perlu dibongkar. Supaya apa? Supaya kita membacanya sesuai dengan hari ini saja. Dan kita membaca untuk hari ini berbeda dengan kita membaca untuk besok. Karena pembacaan itu peristiwa. Peristiwa nggak bisa diulang. Kita nggak bisa kembali ke kemarin. Nggak bisa balik lagi ke kemarin. Nggak bisa. Nggak bisa mengulang. Jadi sekalipun kita membaca 2 kali, yang kedua kalinya berbeda dengan yang pertama. Gitu. Itu pasca strukturalisme juga ke situ. Pasca strukturalisme itu memberikan ruang, ya berarti kan gini, hermeneutika dan teori dekonstruksi ini dalam hermeneutika maupun dalam semiotika memberi ruang pada pembaca untuk memberikan makna berbeda, Tapi kemudian gimana dong? Nah, kalau dalam kesarjanaan ini kan dikhawatirkan ya, misalnya kayak konsep milkal yamin, wama malaikat aimanukum, auma malakat aimanukum.
Ya, malakat aimanuhum. Ya, itu kan konsep milkal yamin ini kan punya definisi. Definisi bisa berubah nggak? Siapa yang punya hak mengubah definisi? Nah, eh, ada apa namanya? Ada prasyaratnya ya, ada eligibility-nya ya. Yang legitimate untuk membuat satu definisi itu siapa? Siapa saja. Dan bagaimana sebuah definisi baru bisa diterima atau tidak diterima. Tandanya dia diterima apa? Pemikiran Syahrur tentang milkal yamin banyak ditolak karena berapa banyak sarjana yang mengadvokasi itu nggak ada. Baru beberapa waktu lalu ada dosen Fakultas Hukum, dia di Jakarta, saya tahu dia orangnya itu di Jakarta ngajarnya. Hombes dia saya tahu, ya. Hombes dia Fakultas Hukum keluarga. Dia tidak mengajar fikih munakahat, tidak, tapi hukum keluarga. Tapi kemudian dia memberikan advokasinya terhadap pemikiran Syahrur khusus terkait dengan milkal yamin. Ini Aimanuf itu, coba Bang Manaf, itu bentuknya pas atau present? Desain, Pak. Present, Hmm. yakin? Iya kan? Lampau, Pak. Malakat. Lampau. Malakat. Berarti kalau lampau, mungkin nggak itu bisa dimaknai gini maksud saya. Kalau lampau itu kita sepakat nggak dengan bentuk lampau itu berarti adalah sesuatu yang sudah selesai. Iya, Ya. Pak. Betul. Nah, ini ada penafsiran dari salah satu mufasir ya, bukan mufasir juga sih, dia lebih ke pemikir ya, filosof ya. Sebagian dari para mufasir dan para filosof Muslim memaknainya itu begini. Malakat ini maksudnya atau milkal yamin itu maksudnya bukan yang bahkan ekstrim ya, cukup ekstrim dalam arti bukan orangnya itu individunya itu menjadi budak setelah ayat itu turun. Jadi perhitungan lampau adalah ketika ayat turun. Hari H nih ayat ini turun nih misalnya. Ya. Ayat ini turun nih hari ini nih. Tak, udah ditandain tuh. Udah lampau. Siapa saja yang masih menjadi budak sahaya, itu perempuan. Kalau perempuan, kalau misalnya laki-laki juga dibolehkan, berarti majikannya yang perempuan. Tapi sudah terjadi perbudakannya. Sudah berjalan saat ayatnya turun. Ada budak baru. Ayatnya sudah turun nih, ada budak baru. Boleh nggak? Nggak bisa. Sampai kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa? Ayatnya sudah turun. Karena lampau. Dan bentuk lampau kita semua sepakat. Bentuk lampau itu sesuatu yang sudah selesai. Berarti bisa nggak dimaknai baru milkal yamin dari tadinya adalah hamba saya jadi friend with benefit atau teman serumah, lawan jenis, pacar, bisa nggak dimaknai itu? Bisa nggak diubah maknanya? Kira-kira. Kan lampau. Bisa nggak diubah? Tapi kan Sepakat kalau ya? memang nggak bisa diubah, Pak. Tapi kan Ah. kalau kita pakai konsepnya, Ayo. konsep yang tidak ada pembatasan terhadap interpretasi, berarti kan maksudnya ini kan ada ayat begitu maksudnya. Ini kan kita mencoba mengkontekstualisasikan Quran agar bisa dipakai sesuai pada konteks ataupun zamannya gitu. Berarti tadi kan Derrida ingin seperti itu gitu. Tapi penggunaan bahasa, jadi ibaratnya tulisan itu sendiri yang sudah membatasi interpretasi itu ya, Pak. Bukan Nah, justru terhadap si iya, penulis. tulisan itu membatasi juga, tapi bukan penulisnya yang dimaksud. Tapi tulisannya membatasi. Kan past tense. Itu loh contohnya. Pas nih, udah past tense nih, udah terlampau nih.
Udah lampau. Bentuknya bentuk lampau. Kok situ mau bikin konteks baru itu gimana ceritanya? Apalagi definisi baru. Makanya definisinya ditolak oleh mayoritas sarjana. Mayoritas sarjana sekelas atau ya seliberal, kalau bisa dibilang seliberal Aminah Wadud pun menolak itu. Seliberal Nasr Hamid Abu Zaid juga nggak mau, karena ini eh, pada persoalan ini dia bermasalah. Sesuatu yang bentuk lampau dibangkitkan kembali, diubah jadi present, ya nggak bisa. Itu gramatologi. Oh, berarti ini masuknya ke konsepnya Derrida ya, Pak? Karena kan Kalau kita eh, membaca kalau baca Derrida, karena saya apa namanya melihatnya seperti kayak apa ya? Jadi tulisannya itu yang memang betul-betul dibatasi. Tapi nanti ada muncul pertanyaan. Itu kan Syahrul, saya sudah baca Pak disertasinya itu. Eh, tapi kan muncul pertanyaan nanti seperti ini. Syahrul itu kan meneliti Milkul Yamin, mencoba merekonstruksi ulang lah bahasanya. Mencoba merekonstruksi ulang Milkul Yamin karena memang dari tulisan sendiri sudah dibatasi begitu. Tapi tujuan dari penulisan Al-Quran ini sendiri kan agar bisa digunakan di setiap waktu gitu, setiap waktu, setiap zaman gitu, setiap konteks lah. Berarti kan memungkinkan si pembaca itu menginterpretasi sendiri. Makanya dari Syahrul sendiri menginterpretasi ulang, bahkan merekonstruksi ulang eh, Milkul Yamin tadi. Begitu, Pak. Nah, agar bisa digunakan disesuaikan dengan zaman ini. Jadi kan Milkul Yamin yang dulu itu dengan Milkul Yamin yang sekarang itu kan direkonstruksi ulang oleh si Syahrul nih. Berarti kan itu bukan dekonstruksi ya, Iya, berlawanan bukan dengan dekonstruksi. Derrida, berarti berlawanan Iya. dengan Derrida. Karena dia rekonstruksi. Dia Syahrul melakukan rekonstruksi, bukan dekonstruksi. Derrida mendekonstruksi itu. Jadi apa yang sudah kalau Derrida itu apa yang sudah runtuh begitu mencoba dibangun ulang ya Karena seperti bukan itu ya untuk Pak. dibangun ulang. Bukan Karena bukan dibangun apa ulang, tapi apa memang diruntuhkan berkali-kali. oh bahkan diruntuhkan berkali-kali ya. Kalau merekonstruksi ini kan bangunannya sudah ada gitu. Mau coba dibangun ulang begitu. Kalau dekonstruksi kan dia sudah runtuh gitu. Dibangun ulang gitu. Dekonstruksi, dia meruntuhkan, Oh, meruntuh. dekonstruksi, bukan re. Ya karena saya apa agak agak rancu di pikiran saya ini antara dekonstruksi dengan rekonstruksi, sedangkan ada pembatasan di antara penulis dan tulisan itu sendiri begitu. Penulis dalam dekonstruksi itu, penulis itu tidak lagi bertanggung jawab atas eh, jadi ya itu nggak dicari, apa maksudnya penulis itu nggak dicari. Maka dengan demikian ya kalau dia menggunakan past tense ya past tense. Karena gini, coba perhatikan gini ya. Ketika menulis dalam bahasa Inggris ya, kalau tulisannya itu ya Lubis berkata, Lubis says, nah, Lubis said, beda nggak artinya? Beda. Kalau Lubis said berarti apa yang disampaikan oleh Lubis ini sudah tidak sesuai dengan saat dituliskannya tulisan itu. Tidak sesuai dengan konteksnya. Artinya ini sudah selesai. Atau ada bukti baru bahwa pernyataannya tidak lagi berlaku. Dengan demikian, teorinya tidak lagi berlaku. Makanya said, lampau. Tapi kalau says, present, apa yang dia tulis masih berlaku. Ya ini penting.
Dan apa? Selain penting ya, tentunya kita nggak bisa mengubah itu kecuali ada perubahan tata bahasa karena fokusnya adalah pada linguistik. Derrida sangat berfokus pada linguistik. Dia kesarjanaannya di bidang linguistik. Belajar filsafat, ya itu belajar filsafat ya dia. Tapi filsafatnya itu menuju ke arah linguistik, bahasa. Bahasa sama seperti kata Bermas, bahasa adalah alat kekuasaan juga. Nah itu sesuatu yang dipahami hari ini oleh banyak orang. Bahasa adalah alat kekuasaan. Bahasa yang patriarki berbeda dengan bahasa yang adil gender. Ini bahasa yang adil gender, tapi tidak dicari juga bahasa yang adil gender itu secara definitif dalam dekonstruksi. Kalau kita bicara menggunakan teori dekonstruksi, kita tidak mencari bahasa yang adil gender itu sudah ketemu, udah enggak ketemu nih kita pakai hari ini. Tidak bisa digunakan lagi oleh kita besoknya, atau bukan besoknya persis ya, maksudnya di masa yang akan datang. Karena bisa jadi ada perubahan. Mungkin kita menggunakan itu lagi, iya, tapi kemudian ada perubahan yang bisa diajukan oleh siapa saja. Kedatipun demikian, tetap kita dalam lingkup akademik ya, artinya bagaimanapun ya kesarjanaan itu nggak bisa diberikan pada semua orang secara keseluruhan. Tetap ada ya ada syarat dan ketentuan berlaku. Nggak, kalau di orangnya nggak belajar, nggak apa ya, atau dia tidak disetujui, tidak di apa namanya kebanyakan sarjana lain tidak mengakui, ya sudah ya, tidak mengakui definisinya Syarur, definisi baru dari Syarur. Kenapa? Ya karena ini pasti kalau begitu, karena gini, kalau definisi Syarur itu diakui bisa melebar nggak kira-kira? Bisa melebar. Berapa banyak ayat perbudakan atau hadis perbudakan? Melebar. Kalau gitu perbudakan masih boleh. Sebelum perbudakan. Atau perbudakan dibuat baru lagi. Misalnya pembantu atau ART dianggap budak sahaya. Ayo. Iya, Pak. Memang kan maksudnya keterulangan sejarah itu kan menjadi satu keniscayaan, Pak. Nah, mungkin ayat ini bisa dipakai gitu. Ketika ada satu kejadian semisal yang terjadi nanti di masa depan gitu, bukan di masa sekarang gitu. Nah, itu Apakah itu kalau harus orang alam ya. menyesuaikan apakah itu harus Nah, menyesuaikan dengan tulisan itu gitu. Meskipun kan misalkan ini kita mencoba mengkontekstualisasikan teks gitu. Tapi kan kalau menggunakan teorinya dekonstruksi tadi kan teks dan konteks itu ya dua hal yang satu gitu. Nah, apakah penyesuaian ini kan karena kan keterulangan sejarah itu menjadi niscaya gitu, satu hal yang niscaya. Ya seperti Firaun aja kan yang mengaku Tuhan, toh sekarang juga ada gitu. Maksudnya begitu. Nah, apakah ini menjadi suatu batasan juga begitu terhadap interpretasi teks atau tidak, Pak? Meskipun di tulisan itu sendiri sudah, maksudnya sudah selesai begitu. Tapi kan keterulangan sejarah itu bukan pasti keterulangan ya, satu keniscayaan. keterulangan sejarah itu seperti apa? Ya, tapi kalau misalnya sesuatu yang itu akan terjadi di masa yang akan datang, kita nggak bisa bahas karena belum terjadi. Misalnya bisa jadi nanti perbudakan kembali ada gitu misalnya. Kembali normal, dianggap normal lagi misalnya. Misalnya,
Ya itu kan kita belum terjadi kan. Kalau misalnya itu berandai-andai. Kemudian kalau kayak gitu misalnya ada apa humanoid misalnya dianggap sebagai hamba sahaya misalnya. Kira-kira boleh nggak menggunakan robot? Maaf, saya juga nggak bisa bayangin. eh Menggunakan robot humanoid untuk kepuasan seksual kalau kayak gitu. Kan budak. Malaikat Bisa lain. Ayo. dengan cara yang beda gitu, Pak. Bisa jadi, Pak. Karena maksudnya kan keterulangan sejarah itu menjadi satu keniscayaan tapi dalam hal yang berbeda gitu, situasi yang berbeda. Ya, Seperti pemberontakan ya tadi kan itu eh, yang mengaku Tuhan itu kan kembali lagi terus juga seperti budak seks kan sekarang kan budak seks yang lebih oh itu. modern kan ada begitu. Nah, gini, perbudakan modern disebut perbudakan modern karena disebut perbudakan modern itu karena eh, dia juga secara global disebut ilegal, diakui sebagai ilegal, diakui sesuatu yang ilegal, diakui sebagai kriminalitas, tindak pidana apa perdagangan orang TPPO, ya, itu sudah diakui oleh dunia, oleh seluruh umat manusia sebagai perbudakan. Kemudian budak saya punya paspor nggak kira-kira? Serius, budak saya punya paspor nggak kira-kira? Nggak punya, nggak punya dong, mana ada punya paspor. Nah ini mereka tuh punya paspor, mereka pergi ke Vietnam, pergi ke Kamboja, kan pakai paspor. Kemudian dari sana dibawa ke India, dibawa ke Arab Saudi. Ada yang ceritanya apa itu? Ada yang sampai difilmkan ya. Dan itu pemerintah Saudi kebakaran jenggot itu ketika film itu muncul di Netflix ya. Saya nonton itu di Netflix itu. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia bisanya bahasa Inggris. Orang Arabnya juga mungkin nggak bisa bahasa Inggris sebetulnya. Langsung aja menjebak begitu kan, bawa tempatnya udah bisa diperbudak. Dia teknisi, dia harusnya bekerja di mana? Mau menjelaskan nggak bisa, percuma, nggak didengar, cuma diketawain. Anain. Dia disiksa dan itu kan apa namanya dengan demikian ya itu jelas ya. Dia pakai paspor loh datang ke Arab Saudi, paspor India. Artinya kan dia memang punya paspor, dia dia manusia yang warga negara dan diakui merdeka. Budak saya tidak punya kewarganegaraan. Bukan warga negara karena dianggap belum menjadi manusia atau tidak manusia seutuhnya. Ini kan mereka sebetulnya diakui manusia, setidaknya di luar dari uh, lingkungan yang memperbudak, dia diakui sebagai manusia. Di luar dari lingkungan yang memperbudak dia. Bahkan negara loh yang mengakui. Negara lebih kuat dari manusia. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin melebar tadi perbudakan, tapi kayaknya di Indonesia masih ada deh wilayah yang masih ada budak tuh, Pak. Seperti di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur tuh, Pak. Kan ada kasta namanya Maramba, bangsawan, terus juga ada budaknya kan Atta. Bahkan Untuk saya tuh melihat ya podcast itu kan sampai memang membeli, Pak.
Nggak tahu ya, kurang 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 tahu juga. Tapi itu ya gini, secara secara hukum internasional kan sudah jelas. Ya. Ya, masuk human Eh, trafficking ya, itu Pak. hukum internasional ya, human trafficking, perdagangan orang. Nah, eh, itu tadi. Kemudian ya maksud dari dekonstruksi ya itu teori dekonstruksi adalah tujuannya untuk mendekonstruksi, untuk membongkar, ya, membongkar apa sejumlah oposisi biner tadi. Kemudian, nah dalam semiotika pasca struktural, dalam semiotika struktural diskursus itu juga oposisi biner, itu juga sama oposisi biner karena di situ ada apa? Ada misalnya ya apa? Ada penanda-petanda juga oposisi biner. Lang dan parol itu oposisi biner, kan biner, binary. Nah ini yang dibongkar, tapi nggak tentu saja gini ya. Oposisi biner itu kemudian tidak Derrida binary itu kan upaya untuk meniadakan sama sekali. Ini enggak, dia tidak meniadakan itu. Hanya membongkar pemikiran biner. Pemikiran biner berhubungan dengan patriarki, berhubungan dengan kastanisasi, berhubungan dengan stratifikasi sosial, ya, berhubungan dengan diskriminasi, dengan intoleransi, dengan ya berbagai macam pelanggaran HAM. Itu pemikiran biner akan berhubungan dengan itu, kecuali dia dibuat terus terbongkar. Terus terbongkar. Kenapa? Karena terus terbongkar itu supaya terus terbongkar dan kemudian kita lihat pada fokus pada grammar tadi, pada huruf yang ada. Gramatologi kan bicara gramatika juga diantaranya, karena membicarakan tentang simbol-simbol. Semiotika juga bicara simbol-simbol. Nah, kalau kita bicara semiotika, ingat ada satu fiksi ini ya, bidang disiplin ilmu fiktif ya, simbologi. Nah, kira-kira simbologi yang dimaksud simbologi oleh sejumlah novelis atau para penulis, para simbologi ya itu yang terutama semiotika. Ya simbologi itu ya semiotika, ya hermeneutika, ya gramatologi, ya itu. Itu yang dimaksud simbologi. Bedanya Dia sama filologi, Pak? Bedanya sama ya filologi? karena gini, simbologi itu nama fiktif dari sebetulnya sekumpulan pengetahuan, sekumpulan disiplin atau sekumpulan teori. Dia kan tidak menjadi filologi. Nah, kalau kita bicara filologi kan filologi teks lama ya. Teks lama dalam artefaknya, dokumen-dokumen tua. Bicara filologi juga bicara bagaimana kita membukanya. Bukanya gimana? Bukanya aja belajar loh. Buka dokumen bersejarah itu usianya bisa lebih dari 100 tahun, lebih dari 1000 tahun mungkin. Itu kan cara bukanya tuh hati-hati. Ada caranya untuk buka itu. Nggak kayak kita buka buku hari ini. Kita buka buku hari ini itu ya cara buka buku hari ini yang caranya bisa berbeda dengan cara kita mau buka dokumen yang usianya sudah sangat tua, membacanya ya. Nah, filologi itu yang kita membuat kita bisa menemukan mana kotala, mana kobala. Karena apa? Karena pada masa itu belum ada titik, bahkan titik aja nggak ada. Jadi mau kobala, mau kotala sama, tulisannya sama. Pada masa itu memang tulisannya sama,
tanpa ada titik sekalipun. Apalagi garis fathah, kasroh, domah enggak, belum ada. Titiknya aja belum ada. Mana ba, mana kof, mana ta, mana kalau fa masih ketahuan ya. Mana ba, ta, sa, mana bedanya. Itu kira-kira. Jelas? Oh iya Pak, saya masih bingung lagi nih Pak. Kalau saya lihat ini kan teorinya Derrida ini kan hampir sama seperti mungkin nanti Bapak bahas ya di hermeneutika Islam ya, mungkin. Kok bisa sama dengan teori tafsir yang ada di Islam gitu? Ini kan sama-sama interpretasi ya. Cuma kan pasti mungkin ada perbedaan pastinya di epistemologi dari tafsir juga, di epistemologi dari teorinya dari Derrida juga gitu. Eh, yang saya bingung ini kok teorinya hampir-hampir mirip Pak dengan teori eh, tafsir eh, Al-Quran. Apakah dari sisi kebahasaannya ya, bukan dari sisi bahasa, kebahasaannya seperti sign, tanda atau eh, Ya. apa ya, Pak, huruf gitu atau bunyi-bunyian linguistiknya, apakah ada Ya, persamaan, Pak? karena fokus pada linguistik ya. Fokus Derrida adalah linguistik. Dia melihat itu dari sisi linguistik. Makanya dia mendekonstruksi, menyampaikan teori dekonstruksi itu. Dekonstruksi sendiri memang tidak bisa disebut sebagai hermeneutika, tapi dia adalah hermeneutika karena cara membaca. Hanya kemudian hermeneutika adalah ketika dia bisa terulang pada metode yang sama. Tapi ini kan kita nggak bisa mengulang, hasilnya akan berbeda gitu. Karena kita meyakini hasilnya pasti berbeda. Sebetulnya mungkin saja ketika ada repetisi ya, dalam hermeneutika yang lain, mungkin saja tetap hasilnya berbeda. Tapi kalau ini Derrida hasilnya pasti berbeda. Enggak terulang. Berarti mungkin bisa dikomparasi dengan ini ya Pak ya, teori tafsir ya Pak. Ya, nanti kita akan masuk sebentar ya di hermeneutika Al-Quran, 3 orang tokoh besarnya. Kemudian setelah itu UTS ya. Berarti tinggal minggu depan nih sebelum UTS. Sudah diumumkan UTS kapan belum? Belum Pak. Belum ada pengumuman, Pak. Belum ada ya. Tapi kemungkinan dekat lagi ya. Ini kan tanggal berapa? Tanggal 13. Ini tanggal 13. 20, 27. Awal akhir bulan atau awal bulan mungkin ya, Pak. Nanti Awal ditanya April sama ya. admin ya. Tanggal 4 ya. Sekitar tanggal 4 ya mungkin ya. Bukan tanggal 4, mungkin tanggal 2 dan 3 ya. Kalau tanggal 2 dan 3 kan berarti sampai 9-10 ya. Artinya kita baru masuk lagi setelah pertemuan ke-7, kita baru masuk lagi tanggal 11 Mei. Tanggal 11 Mei. 11, 18, 11, 18, 25, 3 ya. Kemudian 1 Juni 4, 5, 6, 7 berarti awal Juli ya, setelah Juni
Awal Juli kita baru baru akan UAS. Awal Juli berarti lebih cepat ya. Di permulaan Juli kita sudah UAS, berarti kan sampai tanggal, kalau 4-5 Juli itu berarti sampai 11-12. Nggak tahu ada berapa kali ini libur di antara ini. Idul Adha tanggal berapa? Bulan apa? Saudara Masih bulan Mei, Pak. akhir Mei ya? Iya, tanggal 27, Pak. Ya, tapi kayaknya nggak libur ini ya. Nggak libur ya Idul Adha ya. Cuma Mungkin itu 1 saya Mei ingat itu, Pak, ketika kan tanggal 1 Mei kan kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila tuh, Pak. Juni. Itu 1 libur Juni. tidak karena di kalendernya libur. Nggak. Iya Pak, satu lagi Pak, pertanyaan saya Pak. Eh apa emang memang memang kita sepakat ya dekonstruksi eh, Derrida dengan hermeneutik eh, satu hal yang berbeda gitu, dua hal yang berbeda gitu. Nah, tapi tetap sama dalam menginterpretasi satu teks. Apakah pertimbangan keadaan sosial itu ditolak juga dalam pertimbangan sosial dalam interpretasi teks itu ditolak juga oleh Derrida atau enggak? Nah, Karena kan apa kalau tafsir, pertimbangan sosial itu apa maksudnya? misalkan kita memahami satu makna gitu, satu makna yang terjadi pada keadaan sosial tertentu. Misalkan ada teks Hmm. yang menceritakan tentang kezoliman Fir'aun begitu. Itu kan terjadi pada konteks yang lampau gitu. Nah, tapi terulangan itu terjadi lagi di sekarang gitu dengan suasana yang berbeda gitu, lebih modern. Nah, pertimbangan sosialnya misalkan kita melihat kezoliman Fir'aun itu kan dia bisa membunuh gitu, membunuh atau menghidupkan. Dalam artian kan membunuh eh, orang yang tidak berdosa itu kan dianggap zolim gitu. Nah, sedangkan sekarang itu yang dibunuh itu bukan manusianya lagi, tapi yang dibunuh itu karakternya gitu. Karakter si manusianya. Berarti kan dalam artian yang di dalam konteks modern gitu. Kita bisa membunuh karakter atau sifat orang itu, pribadinya gitu, bukan Saya nyawanya yang belum kita bunuh. belum Apakah itu belum juga ketemu nih. disebut Arah kezoliman begitu, Pak? arahnya Itu Bang Manam ini kemana arahnya? Arahnya kemana? ya Maksudnya pertimbangan sosial itu, Pak. pertimbangan sosial itu definisinya apa pertimbangan sosial itu? Definisinya apa? Definisinya, bentar saya nyusun kata-katanya begitu. Eh seperti zakat lah, Pak. Zakat Zakat. tujuan dari zakat itu kan ini saya pakai hermeneutik juga sih ya, salah juga ya. Gimana? Saya gini maksud saya gini. Saya kira tuh maksudnya mau ke sini mau eh, pemahaman yang umum di masyarakat ya tentang satu kosakata atau satu 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 simbol ya. Kita kan mau membuat penafsiran nih, kita baca buku ya, kita baca baca tulisannya Bung Karno ya. Kemudian pemahaman masyarakat hari ini kan berbeda dengan pada masa itu. Itu eh, maksud sosial, Iya, bukan Pak, maksud saya seperti itu. bukan Apakah kalau maksudnya Derrida menolak itu? nah yang jelas kan gini loh, maksud dari Derrida tidak membalikkan itu antara lang dan parol ya. Parol itu kan unsur individual, artinya gini. Kalau ya saya nunjuk pakai tunjuk ya, dengan saya nunjuk pakai jempol, ada perbedaan makna gitu ya, kira-kira gitu. Itu kan masyarakat tertentu yang punya punya pemahaman ya.
Seperti itu. Kalau saya nunjuk pakai jempol, tapi kalau saya tetap nunjuknya maunya pakai tunjuk gitu, misalnya. Nggak mau pakai jempol misalnya. Nah, tapi kemudian gini, Derrida itu tidak bermaksud untuk membuat parol itu yang merupakan praktik individual itu menjadi menggantikan secara keseluruhan. Belum tentu, karena bisa ditolak. Ya, seperti milkal yamin, sebuah diinikan kembali, membuat redefinisi syahur itu kan tertolak. Tapi bisa nggak ada definisi baru yang diterima? Bisa. Tentu saja ada definisi baru yang bisa diterima. Gitu. Misalnya terkait dengan wine, ya, disebutnya wine halal. Sebetulnya gini, minuman fermentasi itu tidak semua bisa disebut wine atau dianggap sekalipun bukan alkoholnya ya, yang haram bukan alkoholnya ya, yang haram adalah homernya. Homer. Antara homer dengan alkohol adalah dua zat yang berbeda. Nah, kemudian menggunakan minuman fermentasi itu dengan sebutan wine, misalnya. Tapi minuman fermentasi yang halal. Kira-kira gitu loh maksudnya. Ini disepakati apa enggak? Kalau disebut wine halal. Disepakati apa enggak? Minuman fermentasi halal, Pak. Eh? Ya berarti disebutnya wine halal atau minuman fermentasi? Karena bahasanya aja Pak wine. Kebahasaannya Nah, aja Pak yang beda. ya artinya gini. Bang Manap lebih senang menggunakan apa istilahnya? Ini satu Fermentasi kelas nih. fermentasi halal, Pak. Nah, kan. Ya, mungkin begitu. Itu loh maksudnya. Kalau misalnya Bang Manap maunya ini disebutnya wine itu. Tapi satu kelas maunya lain. Kira-kira menang apa enggak? Tapi kemudian Bang Manap bilang ini wine. Kemudian satu kelas tadinya berpikir lain, akhirnya sepakat gitu. Nah itu loh. Kan bisa jadi hasilnya berbeda. Seperti itu ya, sudah 19.55 ya. Kita tutup ya dengan alhamdulillah sama wabarakatuh. Saya sekarang ini untuk menuju kelas yang berikutnya ya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. banyak Pak. Kita sholat dulu Pak.